apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, aku kembali untuk merangkum alur cerita film terbaru dari bioskop, sekaligus ditunggu oleh banyak orang, yaitu Kung Fu Panda 4. Film ini dirilis pada tahun 2024 ini dan menceritakan seekor panda bernama Po yang kali ini harus mengalahkan seorang penyihir yang sangat kuat dan sangat jahat. Dan ia mampu berubah wujud apapun yang ia mau. Bagaimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah tambang besi yang dikerjakan oleh sekumpulan kambing. Namun tiba-tiba musuh lama Kung Fu Panda yaitu Tai Lung muncul dan memporak-porandakan tempat tersebut. Ia juga mengatakan akan menjarah semua desa dan akan membuat sang pendekar naga berlutut di hadapannya. Scene kemudian berganti ke tokoh utama kita yang bernama Po, yang merupakan seekor pendekar naga. Saat ini, Po melawan musuhnya yang berupa ikan pari, karena ia menerima keluhan dari warga setempat yang sering diganggu oleh ikan pari tersebut. Namun pada akhirnya, Po berhasil mengalahkannya dan membuat warga setempat senang dan menjadi tenang kembali. Setelah mengalahkan ikan pari, Po kembali ke desanya dan semua orang di desa menyambutnya dengan sangat gembira. Namun di tengah perayaan, guru Po yaitu Master Shifu meminta Po untuk segera ke kuil karena ada yang ingin Master Shifu katakan. Namun Po menghiraukannya dan melakukan upacara pembukaan restoran milik ayahnya yang berupa bebek bernama Li, serta ayah pandanya bernama Ping. Dengan menggunakan tongkat kebajikan pemberian Master Oogway, Po melakukan atraksi di pembukaan restoran. Di sana ia menjelaskan 5 pendekar tak bisa datang, karena saat ini sedang menjalankan misi yang sangat penting dan juga sangat berbahaya. Po kemudian dibuat takut dengan Master Shifu yang kesal karena dirinya tak segera ke kuil. Kemudian saat perjalanan, Master Shifu mengatakan jika masa-masa Po menjadi seorang pendekar naga sudah habis. Saat ini Po harus menjadi pemimpin di lembah kedamaian sama seperti Master Oogway sebelumnya. Sekaligus Po harus memilih kandidat baru untuk menjadi seorang pendekar naga. Tentu saja hal itu ditolak oleh Po karena ia tidak paham menjadi seorang pemimpin lembah damai. Sedangkan Po masih ingin bertarung sebagai seorang pendekar naga. Tapi meski begitu, Master Shifu tak peduli dan meminta Po untuk memilih calon pendekar naga lainnya. Keesokan harinya semua kandidat pendekar naga berkumpul dan mulai menunjukkan aksinya dalam bertarung. Membuat Po yang ada di sana sangat takjub melihatnya. Tapi pada akhirnya Po tak menanggapi acara tersebut dengan serius dan malah memilih dirinya sendiri sebagai pendekar naga. Setelah itu, Po diajak oleh Master Shifu menuju lembah damai tempat Master Oogway bermeditasi. Po diminta untuk meditasi agar dirinya tenang dan meminta petunjuk kepada alam semesta. Namun setelah mencoba meditasi, Po tidak bisa fokus karena kata hatinya yang terus menyuruh dirinya untuk makan. Hingga akhirnya, Po melihat seorang pencuri yang menyelinap dari atap kuil. Po kemudian segera mencari keberadaan si pencuri. Namun, ia sempat dibuat bingung karena si pencuri yang terus menghilang dengan sangat cepat. Hingga akhirnya, Po berhasil menemukannya. Tapi ternyata si pencuri yang bernama Zen ini tak mengetahui jika Po seorang pendekar naga, yang membuat Po kesal dan langsung melawannya. Tapi karena Zen lincah, Po cukup kesulitan untuk menangkapnya. Ditambah lagi, Zen yang terus berniat menghancurkan barang sakral milik kuil, sehingga Po harus menyelamatkan barang-barang tersebut. Zen sempat kena hantam oleh Po hingga pingsan, tapi itu adalah tipuan, dan akhirnya Zen membalas membuat salah satu barang sakral pecah. Po yang sudah kesal langsung serius dan berhasil menangkap Zen.
Zen kemudian akan dikurung di lembah damai. Tapi tiba-tiba, para kambing di awal film datang untuk meminta bantuan Po untuk melawan Tai Lung yang membuat Po kebingungan. Karena seharusnya Tai Lung sudah berada di alam roh. Po kemudian segera ke TKP untuk menemukan petunjuk. Hingga Po menemukan jejak kaki aneh, membuat dirinya kepikiran dengan kata-kata Zen sebelumnya. Po kemudian menemui Zen, dan Zen mengatakan jika sosok Tai Lung adalah seekor bunglon bernama The Chameleon, yang merupakan seorang penyihir kuat yang mampu merubah wujudnya menjadi siapapun yang ia mau. Zen kemudian menawarkan diri untuk membawa Po ke hadapan Chameleon, karena akan diberikan pengurangan masa tahanan. Master Shifu sempat melarang karena seharusnya Po tidak bertarung lagi dan harus berada di lembah damai. Namun Po tak peduli dan tetap pergi bersama Zen mencari keberadaan Chameleon, sekaligus itu merupakan petualangan terakhir Po. Saat ini mereka berdua menuju kota yang bernama Juniper, tempat Chameleon berada. Di waktu yang sama, Zen sangat tertarik dengan tongkat kebajikan milik Po yang mampu membuka alam roh. Dan Zen mengatakan jika tongkat tersebut sudah berada di tangan yang tepat. Di desa, rumor tentang Chameleon sudah menyebar dengan luas. Para warga dibuat takut karena sosok Chameleon yang bisa berubah wujud. Li juga dibuat takut karena rumor Chameleon yang menakutkan. Dan saat ini anaknya akan melawannya. Tapi Pink mencoba menenangkan Li, karena Po pasti akan menang melawannya. Sementara itu, para pemimpin kriminal di kota Juniper kesal karena saat ini Chameleon sudah sangat berkuasa dan meminta jatah uang dari mereka dalam jumlah yang sangat banyak. Namun salah satu pemimpin memperingatkan mereka untuk hati-hati, karena salah satu dari mereka bisa saja Chameleon yang ternyata dia sendirilah yang merupakan The Chameleon. Membuat semua pemimpin ketakutan akan sosoknya. Meski begitu, Chameleon memaafkan mereka semua dan meminta jatah naik menjadi 60%. Hal itu sempat ditolak oleh salah satu pemimpin. Namun Chameleon seketika berubah wujud menjadi pendekar naga yang merupakan seekor gajah dan mengancam pemimpin tersebut. Singkat cerita, Po dan Zen sudah semakin dekat menuju kota Juniper. Hingga akhirnya ia menemukan sebuah warung kopi untuk beristirahat dan mencari seorang kapten kapal yang bisa mengantarkannya ke kota Juniper. Namun saat memesan makanan, Zen ketahuan mencuri, sehingga membuat semua orang di sana sangat kesal. Po mencoba menenangkan mereka semua, namun perkataan Po tak digubris sama sekali. Hingga akhirnya pertarungan pun dimulai. Hanya dengan 2 orang saja, Po dan Zen mampu menahan serangan dari banyaknya anggota kriminal. Akhirnya mereka berdua segera pergi ke kota Juniper menggunakan kapal dari kapten yang sudah ia bayar dari warung kopi sebelumnya. Di sisi lain, Li dan Ping khawatir dengan Po, sehingga mereka berdua memutuskan untuk pergi membantu anaknya. Perjalanan mereka berdua sangat berat, namun meski begitu, mereka tak menyerah demi anaknya. Kembali ke kapal, Zen menceritakan masa kecilnya yang sangat berat, di mana ia hidup tanpa orang tua dan harus bertahan hidup dengan cara mencuri. Hingga akhirnya ada seseorang yang mau merawatnya hingga saat ini. Po kemudian mendapat penglihatan jika Chameleon berencana untuk menghancurkan semua desa dan akan menguasainya. Sehingga Po harus segera mengalahkan Chameleon. Went to sleep, or it's a dragon warrior thing. Know the name. Last, my destiny approached. Singkat cerita, mereka berdua sampai di kota Juniper. Keadaan kota sangat berbeda dari desa, membuat Po harus bisa beradaptasi. Di sana, anak buah Chameleon juga sering memalak para pedagang hingga uangnya habis. Tapi sayangnya, Po dan Zen harus tertangkap oleh polisi di sana, karena di kota Juniper, Zen adalah seorang buronan terkenal.
Namun mereka berdua berhasil kabur. Karena hal itu, Po saat ini sudah menjadi buronan sama seperti Zen. Mereka berdua terus menghindar dari kejaran polisi, hingga akhirnya mereka berdua pun terpojok. साइबर स्पोर्ट पर बैट लगाए या स्लॉट खेले। Tapi beruntung, Zen dan Po berhasil kabur ke markas para kriminal yang ada di bawah tanah kota Juniper. Namun kedatangan mereka tidak disambut dengan baik karena para kriminal yang merupakan kawan lama Zen menganggap Zen sebagai pengkhianat karena sudah meninggalkan mereka. Tapi Zen mencoba menakut-nakuti mereka semua jika saat ini Zen sedang bersama seorang pendekar naga. Namun sayangnya, semua orang di sana tak mengenali Po sebagai pendekar naga. Saat akan diserang, Po mencoba menasehati para kriminal jika tak perlu melakukan kekerasan. Tapi para kriminal ini salah mengartikan perkataan, sehingga mereka menunda serangan. I like it. Zen kemudian mencoba meminta bantuan kepada teman lamanya, karena Zen membutuhkan tempat berlindung setidaknya sampai situasi dari polisi aman. Zen kemudian akhirnya diberi kesempatan untuk menginap 1 hari saja. Keesokan harinya, Lee dan Ping sampai di warung yang sempat dihampiri oleh Po. Dengan berlagak sok keras layaknya pendekar, Ping mencoba menakut-nakuti semua orang yang ada di sana dan meminta lokasi anaknya pergi. Karena badan Ping yang besar membuat manajer warung takut kalau warungnya roboh, sehingga ia memberikan lokasi Po yang saat ini berada di kota Juniper. Tapi saat Ping keluar warung kopi tersebut, warung itu pun roboh karena semua orang berada di satu sisi. Sementara itu, Po dan Zen sudah berada di markas Kameleon dan segera masuk dari pintu rahasia. Sedangkan Ping dan Lee juga sudah sampai di kota Juniper dan mencari keberadaan anaknya. Di waktu yang sama, Po dan Zen sudah masuk ke dalam. Namun sayang, ia membangunkan para penjaga, sehingga ia harus melewati mereka semua dan melewati semua jebakan mematikan. Tapi begitu masuk ke dalam sebuah kurungan dengan sihir yang kuat menimpa Po, dan saat meminta Zen membantu, ia malah memberikan tongkatnya kepada Kameleon. Ternyata Kameleonlah yang sudah merawat Zen dari dulu. Kameleon memilih Zen karena saat Zen masih kecil, ia tak mengenal rasa takut sama sekali, sehingga cocok menjadi anak buahnya. Kameleon selama ini menginginkan tongkat kebajikan milik Po, karena ia bisa membuka alam roh, sehingga Kameleon bisa mencuri jurus kungfu milik para pendekar. Semua itu dilakukan karena awalnya Kameleon yang ingin menjadi seorang pendekar naga selalu ditolak karena badannya kecil dan selalu dianggap lemah. Kandang yang sudah diberi mantra sihir tak bisa dihancurkan oleh Po, sehingga ia kabur dari bawah dan melawan beberapa para penjaga. Setelah berhasil keluar, Po kembali tertipu oleh Kameleon, sehingga ia hendak dihabisi dengan didorong dari atas tebing. Namun beruntung, Po masih berhasil selamat dengan berpegangan pada batang pohon. Tak lama kemudian, Ping dan Lee sudah ada di sana untuk membantu anaknya. Setelah sampai di atas, Po merasa menyesal karena seharusnya ia berada di lembah damai, mengikuti perkataan Master Shifu. Ping dan Lee kemudian mencoba menyemangati Po karena semua orang selalu melakukan kesalahan, sehingga Po harus memperbaiki kesalahannya. Saat ini Kameleon sudah tidak membutuhkan Zen lagi, karena Zen sendiri sudah terbawa perasaan dan menganggap Po sebagai temannya. Tak butuh waktu lama, Kameleon segera membuka alam roh untuk memanggil Tai Lung. Kameleon kemudian mengetes kekuatan Tai Lung, dan kekuatannya masih sangatlah kuat. Namun Kameleon dengan cepat mengambil kekuatan Tai Lung, dan ia berhasil mengurung Tai Lung dengan kekuatan barunya. Melihat perbuatan
kekuatan kameleon, Zen mencoba menghentikan Po karena takut jika Po akan mati. Karena kekuatan kameleon saat ini tak tertandingi. Tapi meski begitu, Po tak peduli karena itu sudah seharusnya tugas dari seorang pendekar naga. Pada akhirnya Zen mau membantu Po. Tapi karena jumlah pasukan kameleon yang sangat banyak, Zen mencoba meminta bantuan kepada teman-temannya yang ada di bawah tanah. Pada awalnya mereka menolak, tapi Zen membujuk mereka karena mereka bisa memukuli orang sesuka hati. Singkat cerita, rencana pun dimulai. Semua kawan Zen mulai menyerang anak buah kameleon tanpa ampun. Sementara itu, kameleon sudah memanggil semua pendekar dan ahli kungfu dari alam roh untuk diambil kekuatannya. Dan setelah itu mereka pun dikurung. Tak lama kemudian, Po datang dan kameleon memberikan tongkatnya karena ia sudah mendapatkan yang ia mau selama ini. Po mencoba membujuk kameleon menggunakan kekuatannya untuk kebaikan. Namun tentu saja kameleon menolak, sehingga Po tak ada pilihan lain untuk melawannya. Po dibuat kewalahan karena kameleon bisa berubah-ubah wujud serta mempunyai semua kekuatan dari wujud yang ia gunakan. Karena melihat Po dibantu oleh Zen, kameleon menggabungkan semua wujud yang ia punya, sehingga dirinya menjadi seekor naga yang sangat mengerikan. Tapi setelah itu kameleon menggunakan wujud Po untuk melawannya. Po mengalami kesulitan saat melawan kameleon karena kekuatannya yang sangat mengerikan, hingga membuat dirinya terkurung. Po kemudian meminta Zen untuk melawannya karena mereka tidak ada pilihan lain. Hingga akhirnya Zen berhasil mengalahkan kameleon menggunakan tongkat kebajikan dan mengaktifkan kekuatan pendekar naga. Kameleon yang kembali tersadar mencoba kembali melawan, namun Po dengan cepat melumpuhkannya menggunakan tongkat dan mengembalikan semua kekuatan para pendekar. Setelah itu, Tai Lung dan semua pendekar dari alam roh akhirnya mengakui jika Po sebagai seorang pendekar naga yang sangat kuat. Setelah itu, Po mengembalikan semua pendekar ke alam roh dan Tai Lung juga membawa kameleon ke alam roh. Po dan Zen kemudian kembali ke kuil. Zen juga ikhlas jika dirinya dikurung kembali ke lembah damai. Tapi Po berkata lain. Ia menunjuk Zen sebagai penerus pendekar naga. Tentu saja Master Shifu sempat menolak, tapi pada akhirnya ia menyerahkan semuanya kepada Po. Zen kemudian dilatih oleh Po dan juga 5 pendekar seperti di film Kung Fu Panda pertama. Setelah itu, film pun selesai. Oke guys, itulah alur cerita film Kung Fu Panda 4 2024. Menurut saya sendiri, film ini seru untuk ditonton. Tapi tetap saja, film Kung Fu Panda terdahulu lebih epik dibandingkan yang sekarang. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Aku pamit undur diri, adios! Oh.